Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pujian penuh kesyukuran kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kenikmatan dan anugerah yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa terus mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita dengan menjaga semangat untuk beribadah dan beramal saleh lainnya. Kita bersyukur setelah hari-hari Ramadan yang mulia meninggalkan kita dengan kenangan semangat ibadah yang luar biasa. Saat ini kita berada dalam rangkaian bulan-bulan yang mulia, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, di mana 3 bulan ini disebut sebagai rangkaian bulan-bulan haji, yang di dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Ashhurum Ma'lumat, bulan-bulan yang diketahui. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197 Allah menegaskan itu, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Artinya sama seperti ibadah puasa yang ditetapkan oleh Allah di bulan Ramadan dan hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan, maka ibadah haji pun hanya bisa dilakukan di bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan puncaknya di pertengahan bulan Dzulhijjah. Dari sini menjadi jelas bahwa pernyataan yang mencoba untuk membagi pelaksanaan ibadah haji dalam 2 tahap dalam rentang 1 tahun ini jelas bertentangan dengan ayat ini dan bukan bagian dari syariat Islam, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan waktu pelaksanaan ibadah haji itu hanya ada bulan-bulan tertentu yang sudah diketahui. Jamaah sekalian rahimakumullah, ibadah puasa dan ibadah haji keduanya adalah rukun Islam. Disebut rukun karena dia adalah hal-hal terpenting dalam kesempurnaan keislaman kita. Karena itu barang siapa yang mengingkari kewajibannya, semua ulama sepakat dia telah kafir. Mengingkari kewajibannya membuat dirinya kafir walaupun dia masih melaksanakan. Ini berbeda antara keyakinan dengan pelaksanaan. 2 ibadah ini kalau kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran, dia dirangkai dalam ayat-ayat Al-Quran secara berurutan sebagai isyarat bahwa keduanya memang berurutan secara waktu pelaksanaan. Setelah puasa dilakukan di bulan Ramadan, maka memasuki bulan Syawal itu pelaksanaan ibadah haji. Dan proses persiapannya
juga berurutan. Karena kalau kita perhatikan, ibadah puasa itu diperlukan modal keimanan yang baik. Sementara ibadah haji modal utamanya adalah ketakwaan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 197. Ketika Allah menyatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dalam satu ayat tentang ibadah haji, berbekalah kalian, sesungguhnya bekal terbaik di dalam ibadah haji adalah ketakwaan. Artinya ketika seseorang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan memperbaiki kualitas keimanannya, maka di penghujung akhir Ramadan dia sampai pada posisi ketakwaan yang baik, sehingga setelah itu melaksanakan ibadah haji menjadi sangat tepat karena kualitas ketakwaannya sudah sampai pada posisi yang terbaik. Di sisi yang lain kita tahu bahwa ibadah ini memang potensi riya dan sum'ahnya sangat besar, sehingga perlu ada persiapan ketakwaan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tentu bagi orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah haji, tidak boleh menundanya, karena bisa jadi kesempatan tidak terulang dua kali di sepanjang hidupnya, sehingga harus diupayakan. Walaupun kita tahu bahwa ibadah ini bukan ibadah yang ringan, ibadah yang berat, bukan hanya di ongkosnya, tapi juga berat dalam pelaksanaannya, berat pula dalam masa tunggu antriannya. Kita tahu bersama kondisinya sangat luar biasa untuk negeri kita Indonesia ini. Karena itu di bulan-bulan haji ini, bagi sebagian besar kita yang tidak berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah di tanah suci Mekah, kita butuh alternatif amalan yang menawarkan nilai pahala yang sama, sehingga kita bisa mencatatkan pahala yang sama walaupun dengan amalan yang berbeda. Dan hal ini disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadisnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini perlu untuk kita bahas satu persatu atau sebagian dari hadis-hadis untuk memotivasi kita bahwa ada catatan pahala yang besar bagi mereka-mereka yang memiliki kesungguhan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi masing-masing kita diberikan potensi yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pahala yang besar tetap terbuka bagi siapa saja yang menunjukkan kesungguhannya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sejumlah hadis disebutkan bahwa ternyata ibadah haji yang begitu berat, nilai pahalanya ditawarkan kepada seluruh umat Islam bisa dicapai dengan melakukan salat 5 waktu di lingkungan tempat tinggal kita sendiri, bukan di Masjidil Haram
di tanah suci. Bahkan ada hadis yang juga menawarkan pahala ibadah haji yang bisa kita raih dengan amalan yang bisa kita lakukan di rumah sendiri. Tentu ini menjadi menarik bagi kita karena hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih yang bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk melakukan amalan-amalan bernilai ibadah haji. Yang pertama disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa seseorang yang melakukan perjalanan menuju masjid untuk melakukan sholat fardu secara berjamaah, baginya ada pahala ibadah haji dan umroh, pahala yang setara dengan orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh. Hadis itu berbunyi, man masya ila salatin maktubah, barang siapa melakukan perjalanan untuk menunaikan salat fardu, wa huwa mutatahhirun, dalam satu riwayat dia sudah bersuci dari rumahnya, untuk menunjukkan bahwa ada kesiapan, ada kesungguhan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dia sudah bersuci dari rumahnya. Kana lahu ka ajril hajil muhrim, maka perjalanannya dari rumah ke masjid tersebut itu ada pahala haji seperti seseorang yang sudah menggunakan pakaian ihram kemudian melakukan rangkaian manasik haji. Sehingga wajar kalau di dalam hadis ini orang yang melakukan perjalanan ke masjid tersebut sudah berwudu dari rumah, sehingga perjalanannya dinilai seperti berjalannya seorang jamaah haji yang sudah menggunakan pakaian ihram, sudah berniat untuk menunaikan rangkaian manasik kemudian melakukan perjalanan. Waman masya ila subhatid duha, dan barang siapa yang melakukan perjalanan dari rumah ke masjid untuk melakukan sholat duha, di dalam riwayat yang lain ila sholati tatawwu'in, untuk melakukan sholat sunnah baik duha maupun yang lainnya, kana lahu ka ajril mu'tamir, maka dia mendapatkan catatan pahala umroh, catatan pahala seperti orang yang melakukan ibadah umroh. Tentu ini menjadi menarik dan penting bagi kita bahwa ternyata setiap hari, setiap waktu ada catatan pahala haji dan umroh yang ditawarkan kepada kita ketika kita mampu menunaikan sholat fardu secara berjamaah di masjid, juga sholat sunnah, sehingga memotivasi kita untuk bisa melakukan amalan ini, terutama di bulan-bulan haji di mana kita tidak bisa melakukan ibadah tersebut bersama dengan jamaah haji yang ada di tanah suci. Memang secara waktu tentu ini sangat-sangat pendek, dan secara perjuangan fisiknya juga sangat mudah dibanding kita melakukan rangkaian manasik haji. Walaupun tentu saja hadis-hadis ini tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk menggugurkan kewajiban ibadah hajinya, karena
ini merupakan amalan alternatif bagi mereka yang tidak mampu melakukan ibadah haji, sehingga catatan pahalanya tetap didapatkan dengan menunjukkan semangat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan salat-salat fardu secara berjamaah. Hadis yang kedua, ada hadis lain yang juga menawarkan pahala haji dan umroh dengan amalan yang sangat mudah dan biasa kita lakukan. Dan ini akan menambah niat dan semangat kita bahwa ternyata amalan ringan tersebut disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bisa menjadi catatan bagi kita di sisi Allah mendapatkan pahala haji dan umroh, yaitu berzikir setelah sholat fardu berjamaah di masjid. Tadi sholatnya ada nilai pahala haji dan umroh, zikirnya juga ada nilai pahala haji dan umroh, sehingga bisa kita lakukan dalam satu waktu. Ternyata ada 2 kali nilai pahala haji dan umroh yang bisa kita dapatkan. Hadis ini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini cerita tentang para kaum muhajirin, sahabat Rasul yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan meninggalkan harta kekayaan mereka di Mekah, di mana mereka saat di Madinah tentu hidup tanpa dukungan fasilitas yang banyak, sehingga mereka disebut sebagai orang-orang yang fakir di Madinah. Berbeda dengan orang-orang sahabat Ansor yang memang hidup dan usahanya sudah berjalan di Madinah. Diriwayatkan mereka ini datang kepada Rasulullah SAW, kemudian menyatakan, "Dhahaba ahlud dusuri minal amwal bid darajatil ula wan na'imil muqim." Ya Rasulullah, orang-orang yang memiliki kekayaan berlebih, mereka bisa meraih derajat yang tinggi dan kenikmatan abadi di surga. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Walahum fadlun min amwal yahujjuna biha wa ya'tamirun. Tapi harta mereka yang banyak itu, mereka bisa melakukan haji dan umroh. Sementara orang-orang miskin tentu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan haji dan umroh, walaupun dari Madinah, tempat yang tidak jauh dari Mekah. Wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Mereka juga bisa mendapatkan pahala jihad dengan membiayai jihad, memberikan kontribusi berupa harta yang digunakan untuk berjihad fisabilillah, dan mereka juga bisa mendapatkan pahala sedekah dengan harta kekayaan yang mereka miliki. Ini amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya tapi tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Kalau soal sholat, puasa, semuanya bisa sama, kesempatannya sama, bisa dilakukan. Mendengar pernyataan ini, Rasulullah SAW kemudian membuat mereka ditenangkan hatinya dengan menyatakan, ala uhadditsukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan? Jika kalian lakukan amalan itu, kalian akan bisa mengejar ketertinggalan kalian dengan orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kita
sudah menjalani hidup bahkan dalam waktu yang panjang, sehingga mampu mencatatkan banyak pahala. Sementara kita yang baru menjalani hidup tentu jauh tertinggal. Tapi dengan amalan ini kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan mereka. Walam yudrikum ahadun ba'dakum. Dan dengan amalan itu kalian mencapai satu posisi yang belum dicapai oleh orang-orang sebelum kalian. Tentu kita yang menjalani hidup lebih dulu, berarti lebih dulu mencatatkan sebelum orang-orang yang akan hidup setelah kita. Wa kuntum khaira man antum baina dhahranayhi. Dan kalian akan menjadi orang terbaik dari sekalian orang-orang yang ada di muka bumi. Amalan apakah itu? Illa man amila mislah, kecuali orang yang melakukan hal yang sama dengan kalian. Ternyata amalan tersebut sangat mudah dan biasa kita lakukan. Rasulullah SAW menyatakan, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin salasan wa salasin. Yaitu kalian bertasbih, mengucapkan subhanallah, kemudian bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, kemudian bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar di setiap selesai sholat fardu masing-masing 33 kali. Berzikir setelah sholat dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir masing-masing 33 kali. Ternyata dengan amalan tersebut kita akan bisa mengejar ketertinggalan kita untuk mendapatkan catatan-catatan pahala yang bisa diraih oleh orang-orang kaya yang bisa berhaji, berumrah, membiayai jihad dan bersedekah. Tentu ini perlu menjadi satu paket ibadah harian kita, bahwa kita bukan hanya sholat fardu secara berjamaah di masjid, tapi kita perlu melanjutkannya dengan berzikir, dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir masing-masing 33 kali, sehingga dalam satu waktu kita bisa mencatatkan pahala haji dan umroh lebih dari sekali. Hadis berikutnya ini juga bisa menjadi paket kita, dan kita berharap pagi hari ini semua yang hadir di tempat ini mendapatkan catatan pahala itu, yaitu orang yang sholat subuh berjamaah di masjid kemudian dilanjutkan dengan berzikir apapun bentuknya. Zikir itu bisa sangat banyak bentuknya. Dengan berzikir sebagaimana tadi tasbih, tahmid, takbir bisa. Pengajian seperti ini, taklim juga disebut sebagai zikir. Tilawah Al-Quran juga bisa disebut sebagai zikir. Sehingga bentuknya menjadi sangat banyak. Setelah salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan berzikir hingga matahari terbit. Lalu diakhiri dengan sholat 2 rakaat. Sebelum meninggalkan masjid diakhiri dengan sholat 2 rakaat yang kadang disebut sebagai sholat syuruk, sholat isyraq. Sebagian ulama menyatakan itu adalah sholat duha di awal waktu. Ternyata nilai pahalanya itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama seperti pahala orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, man shalla salatas subhi, barang siapa salat subuh fi masjidin, di masjid jama'atan, secara berjamaah, yusbitu fihi, kemudian dia tetap berada di masjid itu melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau dalam riwayat yang lain
summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia tetap duduk di masjid itu untuk berzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit. Dalam riwayat yang lain, hatta yusalli sabhatad duha, sampai dia sholat duha. Dan sholat duha tentu hanya boleh dilakukan ketika matahari sudah terbit. Sudah terbit beberapa saat, betul-betul sudah terlihat bulatan mataharinya, bukan saja hanya sinar terangnya saja. Itu awal waktu sholat duha. Atau dalam riwayat yang lain, summa shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Jadi tidak menyebutkan duha, tapi hanya 2 rakaat secara bebas. Itu yang kemudian berdasarkan hadis ini, sebagian ulama menyatakan 2 rakaat sholat syuruk, karena dilakukan di awal, ketika di awal pagi, ketika matahari sudah terbit. Kana ka ajril hajj wal mu'tamir tama hajjahu wa umrata, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna haji dan umrohnya. Dalam riwayat yang lain, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tamatan tama, maka baginya ada pahala haji dan umroh secara sempurna. Ini tentu sebuah alternatif amalan yang luar biasa, sangat mudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, tapi nilai pahalanya sangat luar biasa, disamakan dengan menunaikan ibadah haji dan umroh secara sempurna dari pernyataan Rasulullah SAW. Sehingga dengan hadis ini kita bisa menambahkan satu paket amalan yang membuat kita bisa mendapatkan pahala haji dan umroh dalam satu waktu. Berdasarkan hadis ini 3 kali sholat fardu berjamaah, kemudian sholat subuh secara khusus yang dilanjutkan dengan berzikir, kemudian yang ketiga dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan masjid. Yang keempat, ini menguatkan hadis sebelumnya, di mana dalam redaksi yang berbeda Rasulullah SAW menyatakan ada pahala haji dan umroh yang bisa didapatkan oleh orang yang berangkat menuju masjid dengan tujuan ingin belajar kebaikan atau mengajarkannya. Ini juga bisa menjadi paket kita pagi hari ini. Walaupun hadis ini bisa juga dalam kesempatan yang berbeda, karena Rasulullah SAW tidak menyebutkan waktunya, tapi bebas. Man goda ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'limuhu, yang tidak dia inginkan dari berangkatnya tersebut kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan pada yang lain. Kana lahu ka ajri hajin taman hijjatuhu, kecuali baginya ada pahala haji secara sempurna hajinya. Dan pagi hari ini bisa menjadi paket kita tadi, buat zikir kita berupa ta'lim, dan kita jadikan itu bagian dari niat kita untuk berangkat ke masjid, sehingga dalam satu waktu pagi hari ini kita bisa mendapatkan
pahala haji dan umroh 4 kali hanya dalam satu waktu. Berangkat ke masjid untuk melakukan sholat fardu, berangkat ke masjid untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan berzikir, dan bagian dari zikir kita juga ta'lim untuk menambah pengetahuan kita tentang materi-materi agama. Kemudian nanti bisa kita akhiri dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum meninggalkan masjid, sehingga merujuk kepada hadis-hadis tadi kita bisa mencatatkan pahala haji dan umroh sebanyak 4 kali di kesempatan pagi hari. Jemaah sekalian rahimakumullah, masih ada hadis-hadis yang lain yang juga menawarkan pahala haji dan umroh bagi kita, yang bisa kita lakukan di tempat kita, bahkan di dalam rumah kita, bukan dengan harta kekayaan yang kita miliki, tapi dengan semangat ketundukan terhadap syariat Allah. Kalau berbicara tentang pahala haji dan umroh dengan biaya, banyak disebutkan di dalam hadis yang lain. Misalnya menyiapkan dana untuk menghajikan orang lain, itu juga ada pahala haji dan umroh. Bisa jadi seseorang di antara kita sudah pernah menunaikan ibadah itu, sehingga sudah gugur kewajibannya di dalam melaksanakan ibadah haji, kemudian dia bisa membiayai saudaranya untuk berhaji, itu juga tercatat baginya pahala haji. Atau kita melakukan umroh di bulan Ramadan, itu juga ditegaskan bahwa umroh di bulan Ramadan nilai pahalanya juga sama dengan pahala haji, tapi itu tentu berbasis kekayaan. Harus ada harta yang kita siapkan dalam hal ini. Ada satu hadis yang menunjukkan tentang satu amalan yang bisa kita lakukan di dalam rumah kita sendiri, dan setiap hari bisa kita lakukan. Ternyata nilai pahalanya setara dengan nilai pahala haji, nilai pahala umroh, bahkan nilai pahala berjihad fi sabilillah. Sangat luar biasa penawaran Rasulullah SAW bagi seseorang yang siap untuk melakukan amalan itu. Hadis ini muncul, diceritakan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, bahwa ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian menyatakan, inni ashtahil jihad wala aqdir alaihi. Ya Rasulullah, sungguh aku sangat berkeinginan untuk ikut berjihad fi sabilillah. Karena jihad adalah amalan yang nilainya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang tahu nilai pahalanya pasti berkeinginan untuk ikut berjihad. Apalagi saat itu medan jihad memang terbuka. Berbeda dengan hari ini, bahwa bentuk jihad kita bukan berperang mengangkat senjata, tapi ada bentuk-bentuk yang lainnya sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Saat itu perang jihad mengangkat senjata menghadapi kekuatan orang-orang kafir terbuka, sehingga banyak orang yang ingin ikut terlibat dalam jihad fisabilillah, tapi tidak semua orang berkesempatan dan mampu. Karena saat itu tentu jihad itu tidak sebagaimana hari ada pasukan khusus yang dibiayai, dilatih oleh pemerintahan. Saat itu setiap muslim, setiap mukmin itu mujahid. Ketika ada panggilan jihad, kalau bentuknya sangat umum, siapapun berkewajiban. Tapi kalau kebutuhannya tidak besar, seringkali Rasul hanya menunjuk beberapa orang saja
beberapa pasukan saja untuk dikirim ke medan jihad. Cerita orang ini bahwa aku sangat ingin ikut berjihad, tapi aku tidak memiliki kemampuan. Karena bisa jadi seseorang harus membiayai dirinya sendiri untuk keluar berjihad, menyiapkan kudanya sendiri, menyiapkan senjatanya sendiri, dan itu tidak setiap orang memiliki kemampuan. Melihat semangat orang ini yang luar biasa dan tidak bisa melakukan jihad fisabilillah, Rasulullah SAW kemudian mengecek, bertanya, hal baqiya min walidayka ahad? Apakah kedua orang tuamu masih ada yang tersisa, masih hidup? Dan dia menyatakan, ummi, ya, ibuku masih hidup. Ayahnya sudah wafat, tapi ibunya masih hidup. Mendapatkan jawaban ini, Rasulullah SAW kemudian menyatakan, qabilillaha fi birrih, temuilah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbuat baik kepadanya. Di dalam riwayat yang lain, fattaqillaha fi birriha, bertakwalah kamu kepada Allah, tingkatkanlah ketakwaanmu kepada Allah dengan cara berbakti kepadanya. Jadi berbakti kepada orang tua, terutama di usia senjanya, di usia di mana orang tua sangat membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Ini adalah pintu pahala yang sangat besar. Seluruh kebaikan-kebaikan yang bernilai pahala besar ada bersama dengan orang tua yang sangat membutuhkan bantuan dari anak-anaknya. Lebih lanjut, Rasulullah SAW menyatakan, fa'idha fa'alta dzalik, jika kamu melakukan itu, berbakti kepada orang tua, mengurusnya dengan sebaik mungkin, mumpung masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan tinggal bersamanya, fa'anta hajun wa mu'tamirun wa mujahid, maka kamu seperti orang yang menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, dan mujahid fi sabilillah. Jadi ada pahala haji, ada pahala umrah, ada pahala jihad fi sabilillah yang dia sangat inginkan, dan dia bisa mendapatkan semua itu dengan berbakti kepada orang tuanya. Sehingga ini menjadi sebuah alternatif, sebuah pilihan, terutama bagi orang-orang tertentu yang masih berkesempatan bertemu dengan orang tuanya di usia senjanya yang bertumpu pada dirinya. Ini menjadi kesempatan yang baik untuk bisa mencatatkan pahala dari amalan-amalan yang luar biasa. Tentu ini menjadi kabar bahagia buat kita yang kebetulan belum berkesempatan menunaikan ibadah haji dan umrah di dalam rangkaian bulan-bulan haji seperti ini. Kita tidak membiarkan kesempatan untuk mencatatkan pahala yang sama dengan cara menjaga semangat kita untuk menghadiri pelaksanaan sholat fardu secara berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan berzikir dan semangat untuk mengikuti taklim, sehingga amalan-amalan tersebut membuat kita mendapatkan catatan pahala yang sama yang didapatkan oleh saudara-saudara kita yang berkesempatan untuk melakukan ibadah haji dan umroh di tanah suci. Mungkin ini sebagian hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yang memberikan pencerahan kepada kita. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sangat rahman dan rahimnya, menawarkan pahala yang luar biasa di balik amalan-amalan yang ringan,
yang bisa kita lakukan di setiap hari, tapi nilai pahala yang sama dengan orang-orang yang harus mengeluarkan dana besar, harus melakukan amalan yang berat secara fisik, bahkan perlu menunggu masa waktu antrian yang sangat panjang, karena minimal 10 tahun bisa sampai 20 tahun untuk umat Islam di Indonesia ini untuk bisa berhaji dengan standar yang biasa. Semoga hadis-hadis ini memotivasi kita untuk bisa terus merangkai amalan-amalan kebaikan dengan catatan nilai pahala yang sangat luar biasa, dan membuat kita tidak iri dengan orang-orang saudara-saudara kita yang berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji atau berkesempatan untuk merangkai pahala-pahala karena kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya dipersilakan seperti biasanya kita bisa buka kesempatan untuk tanya jawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakumullah khairan. Banyak pertanyaan yang perlu untuk kita jawab. Terkait dengan sholat syuruk, terkait dengan waktunya, betul memang ada hadis yang menyebutkan ada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Walaupun dalam mazhab Syafi'i disebutkan yang dilarang di dalam hadis-hadis tersebut itu beliau tafsirkan sholat-sholat sunnah mutlak. Kalau mazhab yang lain mengatakan seluruh sholat sunnah. Untuk sholat wajib tidak terkena hadis itu, ya. Sholat qadha maksudnya, karena tidak mungkin sholat wajib di waktu-waktu tersebut. Tapi misalnya orang bangun tidur, matahari sudah terbit belum sholat subuh, itu kapan waktunya? Ya saat itu dia harus sholat subuh. Karena sholat wajib itu tidak sholat qadha gitu ya, itu tidak ditunda waktunya. Begitu seseorang tersadar dirinya belum sholat, maka dia harus sholat saat itu gitu. Sehingga hadis tersebut memang ada disebutkan ada 3 waktu, bahkan hadis yang lain menyebutkan 5 waktu di mana seseorang dilarang untuk melakukan sholat. Itu ba'da subuh sampai terbit matahari, pada saat matahari tepat di atas kepala kita jelang sholat duhur, kemudian setelah sholat asar sampai waktu maghrib masuk gitu ya. Tambahan keduanya itu saat matahari terbit dan saat matahari terbenam, sehingga total ada 5. Berdasarkan hadis-hadis ini, maka kemudian perlu memang dicari waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat syuruk itu kapan. Kesimpulan para ulama menyatakan yang dilarang itu adalah ketika matahari terbit dalam saat persis terbitnya itu, saat munculnya itu dan belum sempurna, gitu ya. Karena di dalam hadis penjelasan yang lainnya, saat itu setan berada atau berbarengan dengan waktu tersebut, sehingga ketika seseorang sholat kemudian dianggap atau dilarang karena dianggap waktu itu tidak tepat gitu. Sehingga waktu syuruk itu bukan saat matahari terbit, tapi ditunggu beberapa saat ketika matahari itu terlihat sudah muncul secara sempurna, gitu ya. Bukan hanya sinarnya saja yang terang, tapi katakan buletan mataharinya itu sudah muncul. Itu saat yang sudah diperbolehkan kembali seseorang melakukan sholat sunnah. Karena itu tadi sholat syuruk itu sholat sunnah pertama yang bisa dilakukan, karena sebelumnya seseorang berada dalam waktu yang haram, gitu. Sehingga bisa disebut syuruk. Sebagian ulama juga menyebutkan sholat duha di awal waktu, gitu.
Kalau soal menit mungkin bisa dilacak ya, karena secara umum mungkin satu jam, 1,5 jam atau 1 jam bisa dihitung. Ada waktu-waktu yang ada ya dari sholat subuh, dan bisa jadi ini ada pergerakan yang berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain. Tapi intinya aslinya sholat itu kan ditentukan oleh pergerakan matahari, sehingga ketika matahari itu sudah sempurna munculnya, syuruknya sudah sempurna terlihat, maka saat itu seseorang sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah apapun. Gitu. Pertanyaan yang juga sering muncul dalam konteks ini, apakah sholat syuruk itu waktunya bisa memanjang? Gitu ya. Kalau secara bahasa, karena beberapa sholat itu sebenarnya namanya muncul karena bahasa yang dipakai itu punya konsekuensi gitu ya, bukan soal ibadahnya. Ya. Kalau disebut sholat syuruk, tentu rasanya tidak tepat kalau misalnya dilakukan jam 8. Ya, itu bukan lagi syuruk lagi gitu ya. Sehingga nama yang tepat sholat duha gitu ya. Sehingga syuruk itu waktunya betul-betul di awal waktu sholat duha itu. Tapi tidak terlalu penting kita sebutkan namanya ya. Yang penting bahwa saat itu sholat sunnah waktunya sudah terbuka. Siapapun yang melakukan sholat sunnah apapun namanya menjadi tidak terlalu penting gitu. Sama seperti sholat tahajud gitu ya. Orang tidak perlu berdebat tidur dulu atau tidak gitu ya. Memang karena kalau disebut tahajud itu harus tidur dulu. Karena tahajud itu artinya bangun tidur untuk sholat. Tapi apakah seseorang tidak boleh sholat sunnah sebelum dia tidur malam? Bebas saja. Namanya jangan tahajud, ganti namanya sholat malam gitu ya. Sehingga namanya bukan soal sholatnya, tapi namanya saja yang kemudian dianggap tidak tepat kalau kita menggunakan kata tahajud gitu ya. Sehingga ketika seseorang katakan jam 8 atau setengah 8, memungkinkan nggak untuk sholat sunnah? Silahkan saja. Tapi mungkin bahasanya tidak tepat kalau digunakan bahasa syuruk. Itu lebih tepat kemudian bahasa duha, karena itu sudah waktu duha. Jadi soal ibadahnya bebas, tapi nama-nama tertentu bisa jadi perlu disesuaikan dengan waktu yang kita pakai untuk melakukannya. Itu batasan untuk waktu sholat syuruk. Yang kedua soal berzikir bersama, berzikir terpimpin ya. Di kalangan para ulama dijelaskan hal ini tidak masalah ya, tidak dilarang. Bahkan dalam mazhab Syafi'i cenderung dianjurkan ya, zikir bersama itu. Pertama secara hadis, beberapa hadis dan ayat Al-Quran menegaskan bahwa berzikir itu amal ibadah yang sangat fleksibel. Misalnya dalam ayat Fadkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Banyak itu bisa durasinya panjang, bisa juga kesempatan yang dilakukan sangat banyak, kapan saja ya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang bisa jadi terbatasi. Untuk berzikir tidak ada batas waktu, tidak ada waktu tertentu di mana seseorang berzikir, kapan saja. Bahkan di dalam ayat yang lain kan qu'udan qiyaman wa ala junubihim, mau sambil duduk, sambil berdiri, berjalan, sambil tiduran, rebahan, berzikir tetap bisa dilakukan. Sehingga ibadah ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita sebutkan ibadah mahdho yang aturan detailnya harus seperti itu ya. Ini ibadah yang sangat fleksibel dan bebas dilakukan kapan saja, di mana saja, mau sendiri mau berjamaah. Hadis yang dipakai oleh ulama terkait dengan zikir bersama, zikir terpimpin, itu pernyataan Rasul, tidak ada satu kaum yang duduk di satu tempat kemudian mereka berzikir. Dalam riwayat yang lain,
tilawah Quran bersama-sama, kecuali turunlah malaikat datang kepada mereka untuk menaungi. Di sini dijelaskan berzikir bersama atau tilawah bersama. Sehingga dari hadis ini sebagian ulama menyatakan dianjurkan untuk berzikir bersama, atau paling tidak ada masalah untuk berzikir bersama. Soal pernyataan yang menyatakan tidak boleh, tidak diajarkan, ini perlu untuk kita cermati lebih dalam. Tidak semua amalan kebaikan itu dicontohkan oleh Rasul, ya. Karena kesempatan hidup Rasul bisa jadi sangat terbatas, atau landasan kita beramal itu tidak selalu contoh konkret, tapi ada dalil yang menunjukkan. Kadang Rasul mengungkapkan sesuatu, menyatakan sesuatu, memerintahkan sesuatu, tapi beliau tidak mencontohkannya. Karena itu menjadi salah dalam mengambil landasan hukum. Semua amalan yang tidak dicontohkan Rasul itu bid'ah, itu salah secara ilmiah. Tidak semua amalan dicontohkan oleh Rasul, tapi yang terpenting adalah ada dalil rujukannya. Ya. Karena tidak semua yang Rasul lakukan boleh kita lakukan, tidak semua yang Rasul tidak lakukan haram kita lakukan. Tidak seperti itu cara memahami hukum, gitu ya. Jadi bukan soal contoh tapi dalil. Tidak semua dalil yang diucapkan Rasul dicontohkan oleh Rasul. Dan berzikir sebenarnya ada beberapa rujukan di mana Rasul berzikir dengan suara, kemudian sahabat mengikuti. Itu juga ada. Kalau kita bicara tentang zikir-zikir yang diajarkan Rasul, dari mana mereka tahu? Kalau bukan Rasul mengatakan itu kemudian mereka mengikuti. Rasul setelah sholat membaca ini. Kemudian mereka tentu mengikuti, karena tidak mungkin sahabat tidak mengikuti apa yang dilakukan Rasul. Itu yang ada. Ya. Memang kalau kita coba cermati, berbeda dengan apa yang menjadi budaya kita ya, yang dikit terpimpin dari awal sampai akhir dengan redaksi berurutan. Misalnya mungkin yang seperti itu yang tidak dilakukan Rasul. Tapi apakah itu kemudian menjadi salah? Jawabannya tidak. Gitu. Apalagi kalau kita punya kepentingan tertentu. Di zaman sahabat, orang-orang tentu berbeda dengan kita. Jangankan di zaman sahabat, zaman tabi'in itu berbeda dengan zaman sekarang ini. Kita ambil contoh misalnya begini. Kalau zikir berjamaah itu tidak boleh, apakah kita bisa berzikir dan hafal zikir? Rasanya tidak mungkin. Sehingga para ulama menyatakan perlu proses pengajaran. Dengan berzikir bersama itu, orang yang tidak belajar berzikir bisa belajar melalui itu. Dulu orang dibebaskan berzikir, bisa berzikir semuanya. Hari ini kalau tidak dilatih secara terus-menerus, bisa jadi orang tidak tahu. Kita berdoa seringkali dipimpin. Sekarang coba berdoa sendiri, atau gantian memimpin misalnya. Apakah semua bisa? Jawabannya tidak. Gitu. Padahal berkali-kali, bertahun-tahun dia mengikuti zikir itu, mengikuti doa itu, tapi tidak lantas kemudian seseorang langsung tahu dan hafal dan bisa melakukan. Artinya kita selalu membutuhkan orang untuk memimpin doa-doa kita, zikir-zikir kita. Itu. Artinya kita membutuhkan itu karena kita tidak mampu melakukannya sendiri. Itu yang ada. Sehingga berzikir bersama, berzikir terpimpin itu boleh saja, dan para ulama menyatakan tidak ada masalah. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i cenderung dianjurkan karena kebutuhan umat terhadap kepemimpinan itu. Gitu. Soal kemudian tadi berwudu di rumah kemudian batal, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Ini mungkin kita bisa ambil perbandingan ya soal iktikaf Rasul. Iktikaf Rasul itu, katakan kita ambil contoh yang ekstrim, iktikaf Ramadan. Itu beliau masuk ke masjid malam
20 dan keluar saat sholat id. Itu standar asli, dan tidak keluar dari masjid dalam masa waktu itu. Tapi bukan berarti beliau tidak keluar sama sekali. Disebutkan di dalam banyak hadis, ketika ada sahabat meninggal, beliau juga datang ke rumahnya untuk mengurus jenazahnya, menguburkannya. Atau ada sahabat yang sakit, beliau keluar untuk menjenguk gitu ya. Apalagi tadi untuk buang hajat. Kita perlu membayangkan, dulu Masjid Rasul, buang hajat memang ada di sekitar masjid. Tidak sebagaimana hari ini. Gitu ya. Hari ini tempat wudhu kita di samping masjid. Di zaman Rasul, orang buang hajat itu bisa 1 kilo dari masjid gitu. Pergi jauh untuk mencari lembah yang tidak terlihat, kemudian buang air di situ, buang hajat di situ, kemudian baru membersihkan diri balik lagi gitu. Artinya tidak di sekitar masjid. Orang perlu jauh keluar dari masjid. Tapi ketika dia keluar untuk tujuan yang jelas, untuk tujuan tertentu, dan tetap ingin kembali melakukan ibadah yang sudah diniatkan sebelumnya, itu tidak membatalkan. Gitu ya. Sehingga kembali kepada pertanyaan tadi, dari rumah sudah berwudu ke masjid, di jalan ternyata kentut misalnya, ya tidak membuat kemudian paket tawaran pahala haji kemudian batal ketika kemudian dia harus berwudu di masjid gitu. Catatan pentingnya adalah ketika seseorang berwudu di rumah, itu dia menunjukkan kesiapannya untuk betul-betul datang ke masjid melakukan sholat, dan dia sudah bersuci dari rumah. Atau merujuk kepada redaksi hadis, hadis yang lain tidak menyebutkan berwudu di rumah, tapi pokoknya dia datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah gitu. Untuk berwudu di rumah itu disamakan hadisnya, kalau dia berwudu dari rumah kemudian baru berjalan ke masjid, itu seperti orang yang sudah menggunakan pakaian ihram kemudian melakukan perjalanan melakukan manasik haji gitu. Itu kalau mau disamakan ya. Kalau agak dibebaskan memungkinkan. Intinya bahwa niat dia untuk melakukan sholat berjamaah di masjid itu dilakukan dengan sebaik mungkin, sehingga untuk kondisi-kondisi tertentu tadi tidak membatalkan paket pahala haji dan umroh yang disebutkan di dalam hadis itu. Kemudian tadi kendala saat manasik haji ya. Ketika kendalanya sakit ya, dan semacamnya, ketidakmampuan seseorang dalam melakukan manasik tersebut, tentu ini tidak membatalkan ibadah haji. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, disebutkan juga di dalam hadis ya. Itu amalan-amalan tersebut bisa diganti dengan dam atau menyembelih hewan kurban gitu ya. Atau dia menunda untuk pelaksanaan umrohnya, tawafnya, itu saat kondisinya memungkinkan ya. Itu dalam penjelasan terkait dengan tata cara manasik haji dijelaskan, sehingga untuk kendala-kendala tertentu di mana seseorang tidak bisa menunaikan manasik haji secara sempurna karena kendala-kendala tertentu, itu ada alternatif yang dilakukan. Tidak dianggap batal kemudian harus melakukan ibadah haji atau umroh di kesempatan atau di tahun yang berbeda. Ini karena memang kendala-kendala itu bukan karena keinginan dirinya, tapi memang takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa dibahas lebih detail terkait dengan tata cara ibadah haji. Kemudian terkait dengan potensi riya dalam ibadah haji dan umroh, ini memang apalagi di dalam budaya kita ya, orang yang melakukan ibadah haji cenderung kemudian ya disambut dengan luar biasa oleh lingkungan masyarakatnya, diantar dengan jumlah yang sangat banyak, ada ritualnya. Ini kita perlu menjaga kondisi hati bahwa ibadah ini ibadah yang memang harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala,
jangan sampai kita tertipu oleh budaya-budaya yang ada di masyarakat kita. Soal keikhlasan tentu itu soal urusan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana menata hati. Soal orang lain mau ngomongin, mau seperti apa, itu bagi orang-orang yang kuat dan ikhlas tidak berpengaruh. Tapi potensi untuk bisa berpengaruh memang ada. Dalam hal ini para ulama menyatakan kalau hati itu kuat, omongan orang tidak ngaruh. Kalau hati tidak kuat, ya harus berlatih supaya kuat gitu. Jangan salahkan orang lain ngomong. Kita tidak bisa menutup mulut orang lain untuk tidak bicara. Sama misalnya kasus lain, kita bersedekah ke masjid dengan jumlah tertentu misalnya, jumlah agak banyak. Mau diomongin orang, tidak diomongin orang, itu tidak mempengaruhi sedekah kita. Yang mempengaruhi adalah apakah hati kita muncul sesuatu, kebanggaan, riak dan yang lainnya. Itu soal urusan hati kita. Tapi kalau itu masih muncul, maka kita perlu untuk terus menata hati kita supaya kita tidak gampang terpengaruh oleh omongan orang. Itu yang ada. Sehingga tetap kondisikan hati, ini upaya yang harus dilakukan, sehingga omongan orang, komentar orang baik negatif maupun positif tidak akan mempengaruhi amalan-amalan kita. Terakhir tadi, untuk menjaga sholat subuh secara khusus atau sholat berjamaah 5 waktu dalam batas waktu tertentu, itu memang banyak disebutkan kalangan para ulama. Merujuk kepada beberapa rujukan hadis memang ada bahwa seseorang yang melakukan sholat berjamaah selama 40 hari tidak terputus, itu memang akan ada nilai balasan tersendiri. Itu juga bisa dianggap sebagai bukti komitmen seseorang di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Sehingga sangat wajar kalau dengan itu kemudian banyak hal-hal keajaiban yang terjadi dalam hidupnya. Ada banyak kemudahan-kemudahan yang tidak diprediksi sebelumnya bisa terjadi. Ini banyak kasus dan banyak ulama membahas tentang itu. Ya, sehingga ini bisa kita jadikan juga sebagai sebuah alasan untuk terus berkomitmen. Karena tidak ada kebaikan yang kita lakukan kecuali pasti akan memberikan efek dalam kehidupan kita, sebagaimana tidak ada dosa yang kita lakukan kecuali pasti akan memberikan efek dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga kita yakin akan banyak kebaikan-kebaikan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita menunjukkan kesungguhan kita untuk melakukan ketaatan terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal kemudian kondisi masing-masing kita masih punya kendala, lakukan sebagaimana kesempatan yang diberikan oleh Allah. Bagi para pekerja dengan keterbatasan tertentu, ya kita bisa memilih amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Karena bentuk amalan kebaikan itu sangat banyak. Jangan terbatasi pada amalan-amalan tertentu kalau kita tidak bisa melakukannya. Cari alternatif amalan yang lain yang bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi kita, sehingga kita bisa tetap menjaga amalan tersebut dengan baik gitu. Soal badal haji dan umroh, ini juga memungkinkan di dalam syariat Islam. Untuk badal haji kalau dilakukan sendiri, itu syaratnya kita harus berhaji terlebih dahulu. Tapi kalau kita serahkan kepada orang lain dengan dana kita, ya kita bisa menyiapkan itu, walaupun tetap saja kalau kita bisa melakukannya untuk orang lain, membiayai orang lain, maka jatuhnya kita wajib untuk menunaikan ibadah itu untuk diri kita terlebih dahulu. Sehingga secara umum badal haji atau umrah itu hanya dilakukan untuk orang-orang yang kewajiban dirinya untuk berhaji dan berumrah sudah diselesaikan, sehingga dia bisa melakukan untuk orang lain, baik melakukan sendiri atau dibebankan kepada pihak lain. Mungkin demikian, sudah cukup panjang untuk bahasan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kemampuan kepada kita
mengoptimalkan potensi yang kita miliki untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ada alasan untuk mendapatkan catatan pahala besar sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Demikian, sekali lagi kurang dan lebihnya dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.